ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim afala yatadabbaruna al-qur'ana am ala qulubihim aqfaluha al-ayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita bermuajahah untuk menelusuri jejak kebenaran dan kebaikan melalui sirah an-nabawiyah yang dari sisi kajian sudah mendekati bagaimana wahyu nanti diterima oleh Rasulullah SAW dengan beragam peristiwa yang tercantum di dalamnya. Di dalam setiap episode yang akan beliau lalui, itu banyak nilai yang bisa kita ambil sebagai referensi. Ya. Hakikatnya sejarah itu berulang sebetulnya. Tetapi pelaku kondisional berbeda memang, tetapi substansialnya dari peristiwa yang terjadi sesungguhnya adalah pengulangan. Nah, apakah kita masuk kategori orang-orang yang protagonis terhadap kebenaran atau sebaliknya antagonis? Masing-masing diberi kebebasan memilih, tapi juga ada risiko atau konsekuensi di balik sebuah pilihan. Seringkali ketika kita memilihnya salah karena hawa nafsu misalnya, pasti di ujungnya itu ada penyesalan yang Al-Quran menyebutnya biasanya dengan kalimat ya laitani. Itu sering tuh. Duh celaka. Jadi ungkapan semacam itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan dulunya masuk kategori pengikut hawa nafsu. Nah, di sini jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW merasa gelisah karena kondisi umat yang hari itu disebutkan di dalam banyak Quran, misalnya dengan ungkapan wa in kanu lafi dhalalin mubin. Dulu mereka dalam keadaan sesat. Disitulah kondisi yang digelisahkan oleh Rasul. Bahwa kondisi umat yang gelap, yang zalim, yang jahiliyah, dari sisi moral, politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya, membuat beliau gelisah. Tapi di sisi lain beliau bingung mengenai metodenya apa. How to-nya, ya, cara untuk mengubahnya itu apa. Kegelisahannya semakin menguat. Akan kita uraikan, kita lihat nanti, selama 3 tahun beliau terus melakukan apa yang disebut dengan khalwat, uzlah, tahanus. Kita coba urai ya. Jadi gelisahnya bukan dalam konteks kehidupan itu pribadi, bukan. Gelisahnya adalah gelisah melihat umat, ya, melihat kaumnya yang rusak parah. Basisnya akidah tentu ya, di mana nilai-nilai kemanusiaan sudah tidak berharga lagi karena yang bermain itu materi, sehingga perbudakan juga luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sebagai serial. Kita lihat dulu review sejenak beberapa peristiwa sebelumnya.
sudah dipaparkan bahwa pada usia beliau 35 tahun aktif di masyarakat, bahkan kemarin sudah kita urai ketika peristiwa Binaul Ka'bah terjadi, beliau menjadi pengambil keputusan, yakni diminta oleh masyarakat untuk tokoh-tokoh maksudnya ya, untuk meletakkan batu, sebuah batu yang sebetulnya tidak terlalu berat ya, karena berbentuk serpihan-serpihan, pecahan-pecahan. Lantas di situ dengan watak futurnya, masa depannya yang luar biasa, futuris gitu. Beliau justru bisa mendamaikan seluruh tokoh yang konflik begitu erat dengan cara yang sangat elegan, yakni diminta untuk semua memegang. Jadi sorban beliau dibuka, kemudian Hajar Aswad itu disimpan di tengah sorban. Dan setiap kabilah dari Bani Taim, Bani Adi, Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Sahmun, dan seterusnya, silakan diminta ketuanya memegang. Kita angkat bareng-bareng. Ketika sudah mendekati tempatnya, baru beliau mengambil batu itu. Fa'akhodha, bahasa hadisnya, beliau mengambilnya biyadihi dengan tangannya, lalu meletakkan serpihan batu Hajar Aswad ke tempatnya. Mereka bilang, oh, kami puas. Konflik pun reda. Ini artinya keputusan itu sangat erat hubungannya dengan self value, ya, dengan nilai diri seseorang. Ketika nilai diri seseorang sebelumnya sering melakukan ya katakanlah tanda kutip ya kecurangan atau apa, pasti ketika dia hendak memutuskan sesuatu selalu menimbang-nimbang. Apakah keputusan yang saya ambil ini feedbacknya berdampak buruk atau baik untuk kita? Itulah sebabnya jangan kaget kalau misalnya hari ini undang-undang perampasan aset belum disahkan. Karena boleh jadi para anggota DPR menimbang-nimbang. Ketika kita diputuskan dari RUU menjadi undang-undang, mereka mikir, ini kita kena nggak nih nanti? Kena nggak nih kalau kita berlakukan undang-undang ini? Jadi self value, nilai diri, integritas diri itulah yang menjadi penyebab seseorang tidak takut dengan keputusan apapun, karena yang bersangkutan sudah yakin bahwa dirinya tidak pernah punya masa lalu yang buruk. Itu sangat berat Bapak Ibu. Ya, karena itulah paling berat itu sebetulnya mengambil keputusan terkait dengan sesuatu. Sebab di balik sebuah keputusan pasti tadi ada risiko, ada ujungnya. Oleh sebab itu dalam bahasa manajemen bisnis, pengambilan keputusan itu ada banyak hitungan matematisnya. Antara lain ya, kalau dalam bahasa ekonominya, manajemen bisnis itu ada perhitungan-perhitungan yang luar biasa rumit, dari ringan sampai rumit gitu, itu ada analisisnya. Dari yang ringan sederhana ada, sampai yang rumit dengan angka yang dibolak-balikan dengan matriks dan sebagainya untuk mengambil sebuah keputusan yang katakanlah tingkat akurasinya tinggi, tingkat presisinya tinggi. Itu gambarannya. Namun secara batin lebih berat lagi, karena akan berdampak pada dirinya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, singkatnya setelah usia beliau 35, aktivitas beliau di masyarakat semakin mendapatkan tempat. Kepribadiannya, kepeduliannya, tutur katanya, dan seterusnya. Ya, yang dilukiskan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha dengan kalimat seperti ini, bahwa beliau adalah la tasdukul hadis. Ucapannya, kata-katanya valid, benar, tidak ada dusta. Persislah seperti kalimat mohon dimohon ya, tidak ada dusta di antara kita.
Kira-kira gitu kan ya. Itulah namanya la tasdukul hadis. Jadi selalu akurat, selalu benar. Berhati-hati betul sebab ketika seseorang pernah melakukan kedustaan, sudah panjang gitu. Dalam bahasa legenda itu orang yang pembohong nanti hidungnya namanya apa, Bu? Pinocchio. Kita tidak tahu asbabun nuzul Pinocchio itu dari mana. Tapi yang pasti Pinocchio itulah yang digambarkannya pembohong. Jadi setiap kali bohong nambah sentimeter hidungnya sampai entah berapa panjang gitu ya. Kalau dalam hadis bukan hidungnya ya yang panjang itu, melainkan lidahnya. Nanti lidah itulah yang memanjang sampai ke kaki. Kalau dia pendusta. Jadi lidahnya itu sampai memanjang, menjulur ke dalam lidahnya sampai ke kaki. Allah a'lam. Itu di akhirat nanti ya. Begitu pula dengan tasilur rahim. Beliau selalu menyambung kekerabatan. Atau tahmilul kalla, memikul beban orang lain yang memang membutuhkan uluran tangan. Atau taqrid dhaif, memuliakan tamu. Atau tu'inu ala nawaibil haq, menolong orang lain yang sedang melakukan menegakkan kebenaran. Jadi kalimat tu'inu ala nawaibil haq menunjukkan bahwa beliau ketika ada orang yang berbuat baik dan benar disokong, bukan sebaliknya. Nah, seperti sekarang kan sedang ramai tuh ketika Pak Menke Mas Yudi, ya, ada yang menyebutnya demikian, atau kalau ekonom Afiliani menyebutnya Mas Yudi. Pak Purbaya justru sedang melakukan, katakanlah bersih-bersih. Nah mestinya tu'inu ala nawaibil haq. Kita bantu tuh. Jadi pejabat lainnya mestinya membantu, bukan sebaliknya. Itu sama dengan kesannya, oh jangan-jangan dia takut kena juga. Karena mestinya orang yang sedang bersih-bersih disokong oleh orang yang sama-sama punya frekuensi hati yang sama. Kalau misalnya mencoba sebaliknya, jangan-jangan yang bersangkutan sebetulnya tetap ingin kotor situasinya supaya dia yang memanfaatkannya. Kan logikanya seperti itu. Jadi justru beliau punya gambaran seperti itu. Nah belakangan viral lagi tuh ketika beliau entah pulang entah berangkat, direkam oleh super pribadinya sambil duduk di belakang murotal. Kan unik tuh ya. Asacan ayam menteri, selevel menteri, murotal, bukan murotal kaset atau CD. Beliau yang murotal. Beliau yang baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pernah nggak ada pejabat setingkat menteri yang begitu? Asacan pernah. Itu direkam oleh supir pribadinya dari depan. Betul, beliau pasti nggak sadar itu. Pasti nggak sadar. Saya agak jelas saya dengar murotalnya bagus, fasih bacaannya lumayan gitu ya. Jadi artinya pantesan gitu ya. Setidaknya orang kalau sudah terbiasa dengan tilawatil Quran ya minimal itu cara untuk ikhfazillah, menjaga hubungan dengan Allah. Kan Rasulullah SAW bilang begitu kan dalam hadithul arba'in. Ikhfazillah yahfazka. Ikhfazillah tajidhu tujahak. Ikhfazillah tajidhu amamak. Jagalah hubungan dengan Allah, Allah akan menjaga. Jagalah hubungan dengan Allah, kamu akan mendapati Allah ada di hadapan. Jadi konsep itulah sepertinya ya patut diduga yang beliau pegang, maka tilawah beliau lakukan. Tentu nggak mungkin kan kalau tilawahnya sambil nyupir ya. Berbahaya. Tapi karena posisi beliau memang penumpang tanda kutip, ya bisa leluasa. Jadi kembali ke sini Bu, tu'inu ala nawaibil haq, membantu orang lain yang sedang menegakkan kebenaran, mestinya ikut nimbrung kita di situ, kita sokong, kita dukung.
bukan sebaliknya. Makanya rame itu ketika mereka yang melakukan kritikan untuk jangan bicara belak-belakan gitulah. Hati-hati kan justru sekarang diubah kondisinya ya, spektrumnya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, usia beliau mendekati 40, semakin intensif untuk mencintai apa yang disebut dengan khalwat. Misalnya, kita lihat pemaparan Al-Mubarakfuri di sini ya. Dalam pengamatan beliau selama beberapa waktu bahwa beliau menyebutnya terjadi asyaqah, semacam gap atau jurang pemikiran yang begitu lebar antara baina qaumi ya, al-aqliyah, akal beliau, pemikiran beliau yang terus kritis mengenai kondisi umat dengan kondisi kaumnya yang tadi sudah diuraikan, kegelapannya. Disitulah yang membuat beliau gelisah. Nah, itu lebih kuat lagi ketika taqarabat sinnatun sallallahu alaihi wasallam al-arba'in. Ketika beliau usianya mendekati 40, ya, belum 40, tapi mendekati 40, kekritisan beliau itu kemudian diekspresikan dengan cara lebih senang menyepi. Hubbaba ilaihil khala, yang kita sebut dengan khalwat. Jadi menjelang usia 40, Allah memberi rasa cinta kepada beliau untuk menyepi, alias sudah menghindari duniawi, ya, duniawi. Fakana ya'khudus sawiq wal ma'u wa yadhhabu ila ghar, namanya Khira fi Jabalin Nur. Jadi beliau sudah mulai mengambil bekal kalau misalnya ingin menyepi, melakukan khalwat tadi, beliau mengambil as-sawiq, ada roti, ada air, lalu pergi. Nah, perginya kemana? Ke gua Ghar, di situ namanya Hiro. Dengan jarak kurang lebih 3 kilometeran. Ya. Di sana guanya naik, ya. Kemudian agak curam, tapi ada trap-trapnya sekarang ya. Nanti di atas ada sedikit lebar sekitar 3 atau 4 meteran, tapi turun sedikit melewati celah, di mana celah itu harus tubuh kita harus miring gitu ya. Kalau kita tidak ingin terkena stalagmit ya, ada semacam stalagmit yang menghalangi, nanti baru nyampe di depan gua. Nah, gua itu nyaman kalau untuk seorang. Kita bisa duduk di situ dengan leluasa. Berdiri pun bisa. Karena ketika kita berdiri, maka di depan kita tampak jelas, apalagi malam hari, Masjidil Haram yang kemilau cahaya. Masya Allah. Jadi kalau kita ke Gua Hiro itu jam 4-an, seperti jam-jam sekarang, maka cahaya gemerlap Masjidil Haram kelihatan betul dari dibalik kegelapan sekitarnya ya. Nah, unik di situ menurut penelitian bahwa ini satu skenario Allah yang sangat jelas. Mengapa beliau menemukan guanya di situ? Seolah-olah dalam bahasa ekonomi, seolah-olah beliau melakukan apa yang disebut dengan environment scanning, memotret keadaan dari kejauhan. Oh, seperti ini kondisi umatnya. Itu yang menarik ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu gambaran bahwa ketika usia beliau mendekati 40, maka intensitas untuk menyepinya lebih sering. Lalu fayuqimu fi syahri Ramadan. Di sini disebutkan pada bulan Ramadan lebih intensif lagi. Jadi kalau bulan-bulan lain mungkin dalam sebulan 2-3 kali misalnya. Tapi ketika di bulan Ramadan dikatakan beliau lebih intensif. Digambarkan juga di sini bahwa di gua itu di bagian bawahnya sering lewat orang-orang miskin. Nah, di sana beliau sudah mulai menebarkan pengaruh, tanda kutip ya, pengaruhnya dengan berbagi kepada mereka.
man ja'ahu minal masakin. Di sana di Gua Hiro beliau melakukan apa yang disebut dengan ibadah. Ibadah yang maksud bukan sholat, karena memang belum. Ibadah yang dimaksud adalah duduk, berpikir, merenung tentang alam ini siapa, apa, dan siapa penciptanya, bagaimana. Itu namanya ibadah, wat tafkir ya. Sambil melihat haulahu min masyahidil qaun. Jadi tanda kutip ya, semacam menerawang, memotret, merenungi atau berpikir apa sebetulnya yang terjadi dengan kaumnya. Mengapa? Jadi 3 yang ingin beliau tanya, jawab. Why? Mengapa kaumnya seperti ini? Yang kedua, what? Apa yang nanti mereka alami? Tapi yang lebih penting adalah how to. Bagaimana mengubah tiga hal itu? Mengapa? Apa yang terjadi? Bagaimana mengubahnya? Itulah yang kemudian direkam oleh Allah di dalam surat Ad-Duha. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatimu dalam keadaan bingung. Tadi kan bingung. Bingungnya kenapa? Bingung tidak tahu caranya untuk bisa menemukan solusi. Maka di sini disebutkan di dalam penuturan Al-Mubarakfuri dengan kalimat walakin laisa baina yadaihi tariqun wadih wala manhajun muhaddad wala tariqul qasim. Itu. Beliau tidak punya torik, jalan, metode nggak punya yang jelas seperti apa tindakan atau aksi langsungnya itu mengubah moralitas yang hancur ya, ekonomi yang morat-marit khususnya kalangan bawah. Kalau kalangan atas memang sukses ya, luar biasa. Tapi masyarakat yang di bawah, kezaliman, perbudakan dan seterusnya. Sistem juga bingung beliau. Apa nih yang beliau lakukan? Nah itu. Wa yatma'annu ilaihi wa yardha. Beliau di situ merasa tidak nyamannya untuk mengubah tadi seperti apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang saya sebut dengan gelisah. Jadi gelisah untuk menemukan cara mengubah kondisi umat dari kondisi yang gelap menjadi terang benderang. Nah, bagaimana konteksnya? Ini kalau dilihat petanya ya. Rumah beliau berangkat itu dari rumah Khadijah radhiyallahu anha yang ada di sini nih. Ini rumah Khadijah. Ini Marwa, di sini Sofa Marwa yang sekarang jadi Mas'a ya. Di tempat sa'i sepanjang 570 meter kurang lebih. Dari rumah Khadijah radhiyallahu anha inilah beliau berjalan 3 kiloan tadi menuju Jabal Nur, Gua Hiro, terus bolak-balik. Terkadang kalau beliau tadi ya semakin intensif Ramadan, kalau beliau tidak pulang, berarti keluarganya yang datang ke sana untuk memasok makanan. Atau kalau beliau yang sempat pulang, habis makanannya, pulang dulu. Jadi gambaran seperti itu di dalam beberapa hadis dituturkannya. Kadang beliau yang pulang kalau sempat, nanti balik lagi membawa bekal. Kalau tidak, Khadijah radhiyallahu anha yang ke Gua Hiro sambil membawakan roti. Cuman mungkin can aya WA muridnya, habis Bu, tolong kirim gitu. Pas udah ada WA mungkin gampang. Mungkin feeling kali ya, kira-kira perhitungannya seperti apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah inilah guanya. Ini guanya. Jadi ketika kita duduk di depan itu leluasa, nyaman sekali, enak ya. Nah kalau kita berdiri, maka yang tertinggi ini itu sedagu ya. Untuk orang dewasa mungkin sampai dagu, sehingga mata tidak terhalang untuk melihat bahwa di depan itu Masjidil Haram. Kita masuk sini misalnya, tetapi sebelum masuk sini, lewat sininya itu tadi. Lewat celah yang sempit yang hanya bisa dilalui oleh satu orang sehingga bergantian. Balik laginya sama. Ya, makanya numpuk padang orang di situ. Yang jadi masalah kemudian adalah ketika kita tidak tahu
referensinya, terkadang seolah-olah tempat ini disebut keramat. Kita menyebutnya gitu ya, oh itu tempat keramat, lalu pakai apa? Orang Indonesia kan jadi khasnya sesajen. Maka biasanya pakai sesajen apa? Itu ada. Ya lokal orang kita lah. Atau bahkan ada yang sholat tahiyatul masjid. Kan nggak ada sebetulnya. Tapi ya begitulah cara berpikirnya. Nggak ada tahiyatul masjid. Ini tempat sejarah Rasul. Iya betul, kita boleh ke situ untuk napak tilas sejarah. Tapi tidak ada hubungannya dengan tahiyatul masjid. Ada yang kukuh tahiyatul masjid. Tapi itu sholat, itu konteksnya sholat subuh. Kalau kita turun lagi terlalu lama, ya sudah di situ nggak apa-apa. Jadi sholatnya di situ tuh karena memanfaatkan tempat dan waktu sudah tiba, nggak ada masalah. Toh kiblatnya juga jelas tuh kelihatan betul. Bukan dalam konteks kudu di situ lebih afdol, enggak. Kalau kita turun lagi lalu ke masjid itu berapa, hampir sejam mungkin, nanti bisa lewat waktu subuhnya. Jadi udah di situ nggak apa-apa. Maka saya Pak Asep Zainal Ausof waktu itu dengan beliau ya sholat di situ aja dengan beberapa jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kembali ke sini, wa kana ikhtiyaruhu sallallahu alaihi wasallam al-uzlatu, bahwa keinginan beliau, pilihan beliau untuk menyendiri itu sejatinya adalah min tadbirillah. Jadi keinginan beliau untuk lebih menyukai, saya mulai menyepi, berpikir sendiri bagaimana menemukan sejatinya tadbirullah alias rencana Allah, pengaturan Allah, bahasa lainnya skenario Allah, gitu ya. Skenario Allah untuk liyata'udda, sebagai preparasi atau persiapan sebelum yantadiruhu minal amril azim, sebelum beliau menerima urusan besar untuk mengubah wajah dunia. Jadi urusan besar itu harus diterima oleh hati yang kokoh, yang mantap, yang sudah memiliki, mungkin Bapak Ibu kenal ya, memiliki proses atau melakukan proses yang disebut dengan fit and proper test. Jadi tidak mungkin seseorang ujug-ujug laik jadi pemimpin tanpa proses, kecuali di Indonesia. Kalau di kita bisa 3 hari langsung jadi ketua umum, blank ngomongnya. Silakan kita tunggu pidato perdana ketua umum terpilih. Apa yang dia omongkan nggak tahu. Itu di kita. Artinya, masya Allah, berproses dulu lah, belajar. Diisi itu akal kita, sehingga diksi, teorinya, kata-kata, perbendaharaan mampu memukau orang, bukan sebaliknya. Itu karena apa? Tidak ada proses tadi. Nah, Rasulullah SAW saja seperti ini kan jelas tuh, bahwa Allah mengapa memberi rasa suka hati kepada beliau untuk berkhalwat, untuk beruzlah. Tujuannya itu liya'uddahu, memberi persiapan yang kuat, yantadhiruhu minal amril azim, untuk memegang urusan besar. Jadi ada proses pelatihan, trainingnya. Saya kira Bapak Ibu hafal tahun Orde Baru, untuk naik pejabat, naik jabatan ini trainingnya berapa kali kan? Bahasa dulu waktu itu apa namanya, Bu? Yang lebih dikenal, bukan training kalau sekarang. Penataran. Ya Pak ya? Kan kenal kan penataran ini, penataran itu berhari-hari dan seterusnya. Itu sebetulnya sama untuk mengupgrade orang itu memegang minal amril azim. Prajabatan berapa hari? Itu kan proses sebetulnya, proses untuk menapaki jenjang ke atas gitu. Bukan sebaliknya. Dampaknya beda jauh dengan sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi
Mau tidak mau, kata Al-Mubarakfuri, bahwa beliau ditakdirkan membawa pengaruh besar nantinya. Antuk siru fi waqi'il hayat al-basyariyah, akan membawa pengaruh besar yang harus beliau alami dalam rangka mengubah arah sejarah di sini. Ya. Berpisah dari urusan dunia itu mutlak. Bukankah para pemimpin besar juga begitu? Mahatma Gandhi begitu kan? Niru sebetulnya. Mahatma Gandhi, semua pemikir besar yang katakanlah sekarang quote-nya, statement-nya sering dikutip karena terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Melakukan pendalaman, ya, menghindari dulu kebisingan dunia, udahlah, tasghalul hayah, kesibukan dengan dunia, menyingkir, alias orang seperti ini bahasa sekarang namanya apa? Sudah selesai dengan dirinya. Selesai dengan dirinya sendiri, fokus bagaimana memberi penerangan kepada masyarakat. Inilah yang disebut oleh kalangan sekarang namanya, oh dia sudah negarawan. Bapak bangsa, bukan bapak anaknya. Harusnya para mantan itu mestinya bapak bangsa dong, bukan bapak anaknya doang. Mestinya kalau berpikir, ya. Nah, wa hakadza dabbarallahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Mubarakfuri, bahwa Allah membuat rencana, Allah mengatur skenario seperti itu sebagai apa? Wa huwa ya'iduhu li hamlil amanatil kubra. Karena beliau harus memegang, memikul, membawa amanat besar. Wa taghyiru wajhal ardi, untuk mengubah wajah dunia. Waktu itu kelam nih, gelap gulita yang tadi sudah disebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah, namanya wa inkanu fi dhalalin mubin. Dulu kalian dalam keadaan sesat. Nah, Rasulullah SAW datang untuk memberi mereka cahaya. Itulah taghyiru wajhal ardi, mengubah wajah dunia. Bahkan menata keseimbangan tarikh sejarah. Jalannya sejarah diubah, yang tadinya penuh dengan peperangan menjadi damai. Yang tadinya penuh dengan kecurangan diubah dengan kejujuran. Jadi kalau dirangkum seperti ini, ya, tugas beliau, ya. Tugas beliau 3. Membawa risalah itu, 1, hamlil amanatil kubra, membawa amanat besar berupa mengajak manusia berpikir ke depan alias futuris, yakni bagaimana meraih hasanah di akhirat dengan tidak melupakan hasanah di dunia. Sehingga nanti kalau kita sudah mendapatkan ayat-ayat yang beliau terima, di antara tema penting yang ditolak oleh penduduk Mekah waktu itu adalah konsep akhirat. Mereka aneh dengan akhirat. Emang ada kehidupan akhirat? Gitu, selalu bertanya gitu. Sementara Quran banyak tuh menyinggung masalah akhirat. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu cermati juz amma, dominan enggak tentang akhirat? Dominan. Lihat saja, wa ma adraka mal qari'ah. Ya. Idza zulzilatil ardu. Itu kan semua akhirat. Dengan lebih dulu kiamat, ya. Jadi kata Syekh Ali Juma, akhirat dengan kiamat 2 hal yang berbeda, tapi satu paket. Tidak mungkin ada akhirat tanpa kiamat. Jadi kiamat dulu baru akhirat. Tetapi keduanya sulit dipisah. Kalau sudah kiamat, otomatis nanti ujungnya akhirat. Nah, kondisi di akhirat hanya ada 2 tempatnya. Kalau tidak al-jannatu, ya wanar. Mau apa lagi? Kita disuruh memilih. Mau yang al-jannah, mau milih yang anar. Semua berhak. Kapan memilihnya? Hari ini, bukan nanti. Kalau nanti tinggal menempati. Sekarang, itu yang disebut dengan amanatul kubra. Wa taghyiru wajhal ardi, juga mengubah wajah dunia yang tadi, ya.
yang semula fi dhalalin mubin, yang semula jahiliyah, diubah menjadi terang benderang berilmu. Jahiliyah itu pengertiannya tidak berilmu, bodoh, bukan dalam konteks bodohnya, maaf, keterbelakangan mental, bukan. Yang dimaksud jahiliyah itu konteksnya adalah tidak mengerti terkait dengan sesuatu yang seharusnya dimengerti. Itu namanya jahiliyah. Ya. Jadi kebodohan yang sifatnya enggan menerima kebenaran. Bukan tidak bisa menerima karena maaf otaknya yang sulit menerima, bukan. Itulah jahiliyah. Kalau konteksnya adalah bodoh dalam pengertian nalarnya, akalnya yang lemah, biasanya Quran menyebutnya dengan kalimat safih, as-safih, as-safihu atau sufaha'u. Itu konteksnya sama ya. Yang ketiga, wa ta'dilu khaldil tarikh, membuat peta sejarah berubah. Yang tadinya penuh dengan kecurangan, kedustaan menjadi bertumpu pada kebenaran dan kebaikan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kutip pandangan sebagai pelengkap dari Syekh Sayyid Sabiq. Beliau mengatakan bahwa disebutkan di sini sifat Nabi itu datang di tengah-tengah kaum yang rusak secara mental, moral tadi. Lalu datangnya Nabi itu didukung oleh Allah dengan sifat karakter yang sempurna dan harus dipahami oleh umatnya. Maka sini disebutkan bahwa ismatuhum, mengenal Nabi menjadi penting supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Nabi itu harus ismatuhum, harus menjadi pribadi yang terlindungi. Kita kenal Bapak Ibu namanya ismah atau maksum. Ya. Nabi itu maksum dari kekeliruan, dari hal-hal yang bersifat dosa. Tapi bahwa Nabi punya sifat lupa, mungkin. Pasti punya. Kecuali Allah yang melindungi. Coba sedikit keluar dulu ke surat Al-Quran ya. Di Al-Quran surat Al-A'la yang terkenal. Sanukri'uka falatansa illa masya Allah. Nah itu. Ketika kami membacakan kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Itu jaminan Allah. La falatansa. Kamu tidak akan lupa. Namun ketidaklupaan beliau tidak mutlak. Karena ada kalimat illa masya Allah. Kecuali Allah menghendaki. Artinya sifat lupanya nggak hilang. Tapi bisa dijaga oleh Allah sehingga beliau ingat terus tentang sesuatu. Faktanya adalah dalam beberapa riwayat beliau pernah lupa dalam sholat. Misalnya Abdullah bin Buhainah meriwayatkan dalam Bulughul Maram ya. Ketika sholat zuhur, ibu tahu, bapak tahu, ketika rakaat kedua harus duduk kan, tasyahud. Tapi beliau faqoma, berdiri, lam yajlis, tidak duduk. Jadi rakaat kedua itu sekali lagi ar-rakaataini al-ulayaini harusnya kan duduk tasyahud tadi. Tapi beliau faqoma wa lam yajlis, tetap berdiri dan tidak duduk. Di belakang beliau itu ada Umar, ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi tidak melakukan sesuatu, malah ikutan terus. Sahabat yang lain juga sama. Nah, tapi sebelum beliau salam, disebutkan itu, sebelum beliau salam, beliau sujud 2 kali. Kabbaro wa sajada sajadataini. Namanya sujud sahwi itu, beliau 2 kali baru salam. Nah, akhirnya di situ peristiwa ini menjadi apa? Menjadi hukum. Menjadi referensi bahwa kalau kita lupa sesuatu saat sholat, kita dianjurkan sujud sahwi sebelum salam. Begitu pula riwayat lain. Kalau tadi lupanya dari sisi tasyahud awal tidak beliau lakukan, kalau riwayat lain,
Justru 2 rakaat sholat asar. Sahabat sama, ikutin saja. Tapi setelah salam gelisah. Hari ini 2 rakaat ya. Apa beliau mengkosor atau lupa? Akhirnya ada seseorang yang berani, ya Rasulullah maaf. Apakah engkau mengkosor sholat asar hari ini? Enggak. Terus apakah engkau lupa? Enggak. Emang kenapa? Tadi itu 2 rakaat. Oh monyok. Beliau tetap awalnya, masa sih? Coba tanya yang lain. Iya ya Rasul, 2 rakaat. Ya sudah, sholat lagi 2 rakaat lagi. Ya, gitu. Baru beliau sujud sahwi sebelum salam. Artinya apa? Sifat lupanya tetap ada kan di situ. Tujuannya apa? Ya untuk kita. Untuk kita menyiapkan kalau mengalami hal yang sama. Bukan kalau, sering. Sering nggak Bu? Kalau tidak ada rujukan, bingung kan? Oh ini rujukannya gitu loh. Jadi mengapa beliau dibuat lupa oleh Allah? Karena apapun yang beliau lakukan itu kan buat kita menjadi sumber hukum. Nah kalau beliau tidak pernah terjadi begitu, sementara umatnya sebaliknya, bingung tahu jawabannya dari mana. Itulah salah satu kunci hikmahnya. Oh subhanallah, ada nilai di balik itu. Jadi sekali lagi kembali ke sini bahwa mengenal Nabi dan Rasul itu menjadi penting. Faminha tafarra'at al-ma'rifatu bil anbiya'i wa rusul. Bahwa di antara mengenal apa yang berkaitan dengan ilmu agama adalah mengenal Rasul, sifatnya seperti apa, karakternya bagaimana. Itu wal hajatu ila risalatihi. Menjadi bagian dari butuhnya tentang risalah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya kembali ke sini bahwa sirah nabawiyah kalau sudah memasuki bagaimana beliau sering menerima ayat Quran, bisa menjadi salah satu memahami konteks ayatnya begini. Itu akan membantu kita memahami lebih baik ya, lebih luas. Dari sini kita ambil beberapa poin ya pelajarannya. 1, kita bisa meniru tadi khuluqin hasanin. Bagi istilah modern, khuluqun hasanin atau akhlak yang baik itu dengan makna yang luas ya, merupakan bagian dari modal spiritual capital. Antara lain apa? Antara lain sebagaimana pembahasan yang lalu sudah dipaparkan bahwa Rasulullah SAW ditunjuk sebagai penjual barang dagangan Khadijah tak bermodal finansial sama sekali. Beliau modalnya cuma satu, kejujuran. Artinya sifat al-amin itu yang disebut dengan modal spiritual. Keterampilan beliau di dalam berdagang, berkomunikasi itu bagian dari sana. Sehingga dari sini bisa menjadi role model buat kondisi kita hari ini ya. Atau bahasa SDM-nya lazim disebut dengan PB, personal branding. Bagaimana kita memiliki personal branding yang kuat, yang positif tentu. Sehingga mendapatkan brand awareness gitu ya. Jadi kesadaran brand, kalau membeli ini itu aja kesimpulan dia pasti bagus produknya dia. Itu kalau sudah terkenal seperti itu berarti kuat brandingnya. Itulah spiritual capital. Nah, bagaimana kita memiliki itu positif ya? Itulah yang perlu kita kejar terus lewat proses pembelajaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama ya, bagaimana kita mengokohkan diri menjadi bagian dari orang-orang yang seperti beliau. Yang kedua, secara psikologis ya, usia 40 merupakan usia puncak dari seseorang dari sisi tingkat kedewasaan berpikir, kematangan baik jasmani maupun rohani. Namun pada saat yang sama, usia 40 itu menjadi titik awal menuju kelemahan. Jadi di satu sisi usia 40 itu puncak, di sisi lain usia 40 itu titik awal kelemahan. Apanya? Fisiknya.
Dalam surat 30 ayat 54, setiap diri kita pasti mengalami 3 fase. Surat 30 ayat 54. Do'fan, lemah yang pertama, kuat yang kedua, 3 lemah lagi. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah masuk kategori yang ketiga. Maksudnya mulai lemah lagi. Apa buktinya? Karaos weh, cangkel lutut gitu. Pas naik cangkeng benang, aduh yo. Semua pasti. Ada kayak tidak begitu? Enggak, pasti begitu. Sama, ya. Jadi ketika usia sudah 40, terjadi pengenduran segalanya. Ketidakberdayaan sudah mulai muncul secara fisik. Tetapi apakah pikiran dan rohaninya harus ikut mundur? Ya enggak lah, jangan gitu. Kalau jasmaninya ikut melemah, diikuti oleh rohani ikut melemah, wah celaka itu. Bisa bahaya, bisa masuk kategori su'ul khotimah. Naudzubillah kan? Karena itulah bahwa usia 40 itu lazim disebut oleh orang sebagai 40 years life begin. Usia 40 itu katanya awal mula hidup. Jadi permulaan hidup yang sesungguhnya dari situ. Makanya rata-rata para nabi, ya, para nabi dikukuhkan menjadi seorang rasul itu usia 40. Musa alaihissalam sama. Ya. Beliau atau apa? Salah satunya seperti tadi. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Nah, dalam Al-Quran usia 40 yang disebut 40 years tadi itu disebutkan juga di dalam antara lain surat Al-Ahqaf ya. Al-Ahqaf 15 menyebut idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, saat orang sudah usianya asyuddah, menguat fisiknya, menguat pemikirannya, usia 40 sebaiknya mengucapkan doa ini. Doa ini setidaknya kalau dirangkum ya setidaknya minimal lah. Ada 5 poin yang semestinya sudah dilakukan seseorang kalau sudah ya. Berarti kalau sudah 60 ya lebih-lebih. Ini kan usia minimal. Kalau sudah usia 40 harus sudah melakukan kelima amalan. Lebih-lebih 60 berarti kan banyak gitu kan logikanya. Apa saja? Nah, kita lihat ya poinnya. 1, sudah harus bersyukurnya lebih kuat. Alhamdulillah. Apalagi usianya sudah 89 misalnya. Lebih-lebih ya, alhamdulillah masih diberi waktu. Padahal usia sudah 95. Kayak Mahathir berapa, Pak? 96. 96 katanya sekarang beliau. Itu an ashkura ni'matak. Jadi bersyukur. Syukur itu kan bukan semata-mata syukuran, bukan, beda itu. Bersyukur dalam hati, dalam pikirannya, lalu mengamalkan atau menggunakan amanah dari Allah semaksimal mungkin. An ashkura. Kalau mau bedah lagi, syukurnya paling tidak 2 kalau menurut Luqman. Syukrun lillah dan syukrun linnas. Syukur kepada Allah dan syukur kepada manusia. Syukur kepada manusia bagi anak-anak yang pertama adalah syukur kepada orang tua. Setelah kepada Allah. Itulah an ashkura ni'matak. Jadi berterima kasih, mengakui Allah lah sumber kenikmatan segalanya. Apalagi yang sudah begini, sudah begitu dan seterusnya ya. Masya Allah. Itu an ashkura ni'matak. Yang pertama. Yang kedua adalah orang yang harus sudah komitmen untuk a'mala sholihan. Jangan sampai menyesal ketika usia segini abai pada amal soleh, lalu dia meninggal, maka keinginan amal soleh baru muncul ketika sudah di alam kubur. Emang ada? Ada, direkam oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun.
Ada seseorang yang sudah mati nih, sudah meninggal. Lalu melihat bagaimana kondisinya di alam barzakh. Apa yang kemudian dia bilang? Rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah hamba ke dunia, kembalikan. La'alli a'malu solihan fima taraktu. Aku berjanji akan beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Itu dia ucapkan ketika sudah di kuburan. Jadi hari ini doa Rabbirji'un in la'alli a'malu solihan fima taraktu, ya Allah, kembalikan hamba ke dunia, hamba akan beramal soleh. Sekarang banyak diucapkan tuh oleh orang-orang yang sudah di alam barzakh. Kalau yang di alam barzakhnya anak muda, diterjemahkannya seperti ini. Balikin, oh balikin, gitu. Slang. Itu kalau yang minta baliknya anak muda. Balikin, oh balikin, hidup gue kayak dulu lagi, gitu. Tapi apakah dihidupkan? Enggak, stop. Tidak dijawab. Kala te, gitu ya bahasa kitanya. Kalau tidak, percuma saja kalian dihidupkan juga. Yang kedua, yang ketiga, wa aslihli wa dzurriyyati, ya Allah, perbaikilah hamba. Artinya lewat ungkapan ini kita diminta oleh Allah, sok lakukan perbaikan. Sebab tingkat kerusakan boleh jadi tetap ada. Jadi punya semangat, punya spirit melakukan perbaikan diri terus-menerus. Dengan kata lain, sifat islah itu ternyata sebetulnya bagian dari ajaran Islam, kan? Bukan orang-orang Jepang. Orang Jepang menyebutnya kaizen, continuous improvement. Islam sudah punya lebih dulu berarti sebetulnya. Jadi dengan semangat aslih islah itu Islam punya lebih dulu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Quran ada kata-kata aslahu, dan mereka melakukan perbaikan diri. Kita ini nggak boleh lepas dari perbaikan terus. Karena yang namanya kekurangan pasti ada, ya. Presisi itu hanya istilah, faktanya tetap nggak mungkin presisi 100% pas, itu enggak. Selalu miring-miring 0,00 itu pasti ada kurangnya. Jadi islah, ya. Yang ketiga. Yang keempat adalah ini tuh butuh ilaik, semangat bertobat. Dan salah satu karakter hamba Allah ya ini, anabu ilallah, kembali ke hadirat Allah. Jadi istighfar itu bagian dari cara kita untuk anabu ilallah atau tubutu ilaik. Yang kelima, terakhir adalah minal muslimin, siap selalu menjadi orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, kalau kelima ini sudah biasa kita lakukan dengan bertahan, istiqomah, mudah-mudahan kita meraih apa yang disebut dengan aflahal yauma man ista'la. Kita masuk kategori man ista'la, orang yang ista'la. Ista'la itu maksudnya orang yang diangkat derajatnya oleh Allah karena melakukan 5 amalan. 5 amalan ini bukan satu-satunya, ya. Ya intinya di dalamnya kan luas sekali. Kalau mau dirinci, ya, masing-masing. Di dalam an a'mala solihan, ya ada sholat, tepat waktu jelas. Di dalam an a'mala solihan ada tilawah. Di dalam an a'mala solihan ada sodako. Itu kan lengkap di situ, ya. Jadi kelimanya bisa menjadi brand bagi diri kita, bahwa oh iya, harus sudah kita lakukan ini untuk meraih aflaha. Qad aflaha disebut setidaknya 3 kali di surat 4 kali, ya. 3 kali, ya, di dalam surat Toha, Al-A'la, dan Asy-Syamsu. Ketiganya menyebut kata itu. Nah, Rasulullah SAW sudah sedang melakukan konsep ini oleh Allah, dibuat sebagai bagian dari cara terus kenali Allah. Yang ketiga, setiap mukmin sebaiknya belajar untuk melakukan uzlah atau khalwat untuk mengasah kepekaan hati dan menghadirkan kekuatan berpikir, termasuk berpikir kreatif.
Makanya dalam konteks tadi saya bilang pelatihan, biasanya kan di camp, di home base di mana gitu ya. Selama beberapa hari dikucilkan dulu dari keramaian. Ayo pelatihan, fokus di situ, tujuannya mengupgrade. Dalam konteks ruhani sama. Sholatul lail atau sholat tahajud itu bagian dari cara kita beberapa menit atau beberapa jam melakukan khalwat, menyepi, diam. Makanya disebut dengan munajah. Munajah itu apa? Menyepi sebetulnya. Mengucilkan diri dari hiruk pikuk dunia. Fokus aja dulu. Dia beres sholat, dia duduk merenung sambil berzikir. Kalau perlu melakukan semacam tracing ya. Tracing atau sebelum tidur juga bisa tracing. Dari sebelum tidur sampai menjelang tidur kembali, apa saja kegiatan yang kita lakukan itu tracing sebetulnya. Untuk berkholwat. Visi hari ini ada dosa yang tak pernah kita duga, tapi tak pernah kita tahu bahwa oh ternyata salah ya. Itu bisa jadi. Itulah manfaat khalwat ya yang perlu kita lakukan. Yang keempat, setiap mukmin seharusnya kita merasa gelisah terhadap fenomena kemungkaran, fenomena kemaksiatan. Jangan mengikuti kalimat kok tanya saya, itu bukan urusan saya, itu nggak boleh gitu. Jadi kalau kita sering mengatakan itu bukan urusan saya, urusan lo apa? Mestinya kita belajar gelisah melihat kemungkaran, kemaksiatan. Masya Allah. Hari ini luar biasa. Dan itu diperkuat oleh hadis ini kan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun. Atharatun itu kan sifat individualistis. Sifat mementingkan diri, sabodo dengan pihak lain itu nggak boleh. Tetap kita peduli untuk mengubah sesuatu yang keliru tadi. Namanya muslihun. Jadi orang yang selalu ingin melakukan perbaikan dirinya, keluarganya, lingkungannya, namanya muslihun. Jadi kita harus siap, innama nahnu muslihun gitu harusnya. Bukan innama nahnu mustahziun, bahaya. Muslihun, kami ini melakukan perbaikan ya kondisi. Nah, ketika situasi begitu, umurun tungkirunaha, kemungkaran merajalela, para sahabat bingung, merasa takut kalau itu terjadi pada diri mereka. Maka mereka bertanya, ma ta'muruna ya Rasulullah? Apa yang mesti kami lakukan kalau kami hidup pada masa itu? Dua di situ. Jadi dua bukan dua minum Yakul, bukan. Dua yang kalian lakukan. Satu, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, tunaikan kebenaran. Nah itu. Tunaikan kebenaran. Memang berat tadi melaksanakan kebenaran di tengah-tengah kesemrawutan, kebohongan dan kedustaan. Yang kedua, tas'alunallaha alladzi lakum, teruslah bermohon kepada Allah. Makanya ada hadis kan, ada doa supaya kita kokoh, ada yang mengucapkannya dengan ya muqallibul qulub, sabit qalbi ala dinika ala ta'atik, itu ada. Atau Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Itu sama doa. Ya Allah, perlihatkan kebenaran itu benar dan beri kami kemampuan mengikuti kebenaran itu. Itu kan berat. Kenapa berat? Lah orang selevel ini saja ikutan main gaple dengan koruptor. Kan mestinya sadar yang bersangkutan bahwa ini kan menteri ini. Raja Juli Antoni. Apa iya ikut main gaple kayak gituan, ngapain gitu. Sementara ini orang-orang yang diduga koruptor gitu. Apa iya kok terjadi seperti itu? Bagi saya, wah ini nggak pantas, sangat tidak layak ya dilakukan oleh seorang pejabat yang mestinya menjadi role model. Kan hari ini begitu.
betapa berat ya. Sebaliknya, harusnya pejabat itu, pemimpin itu mampu berpikir dari sekarang ke depan. Oh, ke depan harus lebih baik, bagaimana memberikan yang terbaik kepada masyarakat, bagaimana memberi kebahagiaan kepada semua orang gitu. Semua orang berhak. Maka disebut tadi why, sekarang kondisinya why, mengapa, nanti itu what, terus how, bagaimana mengubah itu. Jadi nanti itu di akhirat gimana nih kita? Apakah al-jannatu atau an-naru? Terus untuk bisa meraih yang al-jannatu, how? Sekarang bagaimana? Itu maksudnya jawabannya. Jadi balik lagi, atau bahasa lainnya adalah start from the end. Mulai dari akhir. Oh, dari akhir? Maksudnya tetapkan target. Kita mau menjadi ahlul nar atau ahlul jannah. Kalau menjadi ahlul jannah, jangan sare wae gitu. Kita atur tidurnya. Kalau jadi ahlul nar, pek sare wae, HS we terus gitu. Kata orang Jatiwangi mah, HS we terus gitu. Jadi ibadahnya hilang, iya. Kenapa? Ya tadi wayahna, apalagi sekarang subuhnya semakin mendekati ke pagi sekali. Itu kan perlu effort ya. Perlu perjuangan sendiri, perlu motivasi sendiri yang lebih kuat. Itu namanya current and future. Bagaimana kita berpikir hari ini, mengapa nih? Dan nanti bagaimana, itulah pola pikir yang sebetulnya muslim. Pola pikirnya nanti bagaimana, caranya sekarang bagaimana, dan apa sebabnya. Para ibu dan bapak yang terakhir adalah ketika beliau ingin, nah ini layak menjadi contoh. Ketika seorang podcast, ya, seorang host dalam sebuah podcast ditanya, apa bapak nggak takut melakukan begini? Enggak. Bukankah saya pernah dengar, katakanlah kebenaran itu benar, meskipun pahit? Ya, saya mengikuti itu. Menteri Keuangan ini pernah berkata, kalau yang bersih itu dianggap sebagai ancaman, berarti kita sedang hidup di dalam sistem yang penuh kotoran, hina, dan menjijikkan. Kan begitu. Beliau sedang mengusung kebenaran. Mengusung, ingin memberi kebahagiaan kepada semua orang. Maka ketika ada orang-orang yang sebaliknya, aneh. Ya, demikian Bapak Ibu poin-poin dari Sirah Nabawiyah, mudah-mudahan bisa menjadi acuan buat kita semua bagaimana sama-sama kita menapaki Shirathul Mustaqim ya insyaallah. Nah, berikutnya nanti baru akan kita ulas surat pertama atau ayat pertama, bagaimana isinya dan seterusnya, karena nanti berturut-turut dari Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Fatihah, Al-Lahab. Nah, itu kita akan coba ambil intisari dari masing-masing surat. Tetapi yang perlu dipahami, surat-surat yang turun itu tidak sekaligus. Ada yang sekaligus, ada yang bertahap, sesuai dengan konteksnya dan sesuai dengan kehendak Allah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.